Eh, beneran otak ya operasi katanya sih dari jam 2 sampai jam 6. Cukup panjang, 4 jam. Cukup panjang, iya. Ya ketika sadar ternyata mata saya ya jadinya seperti sekarang, hanya mendengar suara-suara dan tidak bisa melihat. Jadi setelah kejadian kena keran, mata Hmm. kanan kehilangan penglihatan, Hmm. di 2011 mata kiri harus kehilangan penglihatan gara-gara ditabrak oleh orang dan oleh dokter divonis tidak bisa. Dan Ya, itu itu semua yang akibat. menyebabkannya. Iya. Ketemu lagi dengan Ritson Manyonyo. Senang sekali dapat menyapa para sahabat disabilitas sekalian. Doa saya semuanya ada dalam keadaan sehat, umur panjang, dan selalu cerah ceria. Baik, sebelum lanjut dalam tayangan ini, jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe untuk melakukannya agar mendukung channel ini sehingga banyak memberi inspirasi bagi para penontonnya, serta like, kemudian share sebanyak-banyaknya sehingga banyak orang mendapatkan dan menonton tayangan ini, dan akhirnya juga nyalakan lonceng notifikasinya sehingga Anda yang pertama kali sahabat disabilitas yang akan mendapatkan video-video dan konten-konten yang menginspirasi kita sekalian dalam hidup ini. Luar biasa. Berbahagia sekali karena saat ini Ritson Manyonyo Channel kehadiran tamu spesial, seorang perempuan pejuang petarung kehidupan dalam segala keberadaannya. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah beres dengan hidupnya, dan sekarang dia hidup untuk hanya bagaimana cara bermanfaat bagi banyak orang. Namanya adalah Mbak Wiji Puji Lestari. Nah, dia ini punya profil hidup yang luar biasa, saudara. Sahabat disabilitas, dia menjadi pengurus di Yayasan Pelangi Kasih, menjadi anggota kelompok kerja di JKLPK Region Jabodetabek, kemudian anggota DPC juga di Persatuan Tunanetra Kota Madia Jakarta Timur, guru pendidikan agama Kristen di Gereja Kristen Jawa, Rawamangun, atau di gereja yang lain, dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukannya dalam keadaan yang mengalami hambatan keterbatasan, tetapi aktivitasnya wow, kadang-kadang melampaui orang-orang yang non-difabel. Nah, tanpa berlama-lama mari kita kunjungi dia. Siapa dia? Kita menyapanya. Salam jumpa, salam sehat Mbak Puji. Salam jumpa dan salam sehat untuk semuanya. Iya, bagaimana kabar? Kabar luar biasa, selalu Luar sehat. biasa. Salam sehat. Di kegiatan musim pandemik ini apa yang dilakukan Mbak Puji? Kegiatan pandemik lebih banyak 90% di rumah. Sama ya, di rumah juga ya? Ya, di rumah. Lebih baik mencintai kesehatan. Lebih mengutamakan keselamatan pribadi, Iya. keselamatan keluarga, juga keselamatan orang lain. Karena kalau kita kelayapan juga, kalau kita tertular tanpa disiplin yang tinggi, pasti akan menularkan kepada orang lain. Gitu ya Mbak Puji ya? Betul. Wow, betul. keren. Kita harus banyak bersabar. Di rumah juga kan kita memikirkan orang-orang yang ada di rumah kita. Yeah. Jika kita pergi pulang, oleh-olehnya masa virus kan gitu. Harusnya kan oleh-olehnya buah atau martabak gitu. Pulang-pulang oleh-olehnya Tante Corona ya. Iya. Baik, Mbak Puji, saya panggil Mbak Puji, Mbak Wiji atau Mbak Lestari?
Boleh Wiji, boleh Puji. Boleh. Oke, Pak Puji aja ya, biar lebih Oke. lebih nyaman. Sarjana sosial, seorang tunanetra tapi sarjana sosial, SOS. Oke. Sahabat disabilitas, mari kita dengarkan dan saksikan sejarah singkat perjalanan kehidupan seorang Wiji Puji Lestari. Silakan Mbak Puji. Ya, selamat jumpa saudara-saudara semua. Nama saya Wiji Puji Lestari. Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Dibesarkan oleh seorang ayah yang bernama Sunardi almarhum. Sudah 18 tahun yang lalu, bapak saya sudah memilih rumah tempat tinggal di Pondok Kelapa, dan ibu saya sudah mendampingi saya sepanjang ini 84 tahun usia ibu saya. Ya, saya berkembang dalam keluarga yang ketika kecil diperkenalkan oleh cinta kasih Tuhan Yesus. Dari situ saya belajar banyak hal, bahwa Tuhan itu sungguh ada, Tuhan itu selalu menjaga, memelihara, melindungi dalam keadaan apapun. Ya, saya SD, SMP, SMA, rasanya senang sekali gitu ya, bersama dengan teman-teman, apalagi ya waktu SMA, pulang sekolah itu biasanya ngobrol-ngobrol di tempat dimana nggak langsung pulang gitu kan, biasa nongkrong gitu, ngobrol-ngobrol atau jalan-jalan, dan saya suka sekali baca buku, apalagi kalau dulu tuh bapak saya suka belikan buku Trio Detektif, 5 Sekawan, atau buku-buku detektif gitu. Saya suka sekali. Jadi ya kadang mengisi waktu dengan, kalau pergi kemana-mana pasti di tas saya itu ada buku. Karena ketika saat itu saya masih bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar saya dengan penuh sukacita. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Stisip Widuri di Palmerah, jurusan Kesejahteraan Sosial. Ya, proses kuliah, kalau ada jam kuliah pagi hari atau siang atau malam hari, dijalani dengan sukacita. Ya seperti biasa teman-teman masa kuliah itu kita bekerja dengan baksos, dengan kegiatan-kegiatan sosial untuk tetangga-tetangga, orang-orang yang ada di sekitar Palmerah, atau untuk anak-anak yang anak-anak gelandangan gitu di Grogol atau di Tomang, membacakan buku, mengajar untuk anak-anak di bawah jembatan Tomang atau di jembatan merah, di bawah jembatan lampu merah di Grogol atau di Kemanggisan kalau sore hari gitu, mengajak mereka belajar bersama-sama, berbagi kasih dengan mengajarkan pelajaran matematika, bahasa, atau pelajaran sekolah yang lainnya. Itu salah satu kegiatan ketika saya masih kuliah. Ya, setelah kuliah mencari pekerjaan sangat sulit, susah sekali. Udah sampai wawancara, interview, tapi belum dapat gitu. Tapi suatu hari 1998 saya bekerja di Yasindo, yayasan yang bergerak untuk rehabilitasi pembinaan untuk ex narapidana, untuk mereka yang ketika di penjara, keluar dari penjara, dibebaskan dari penjara, belum tentu keluarga bisa menerima. Tapi yayasan Yasindo membentuk, mengajak mereka untuk tinggal bersama di asrama di daerah Tangerang.
Di sana diajarkan membuat salib atau membuat figura atau membuat mimbar untuk di gereja-gereja dari kaca atau ukiran kayu gitu. Jadi ada uang itu pun gunanya untuk kehidupan mereka sehari-hari di asrama. Ya, nah belajar berbagi kasih dengan para ex-napi, bagaimana dengan karakter yang berbeda-beda, tetapi ya, di sana diajarkan bahwa semuanya adalah ciptaan Tuhan, semuanya sama di mata Tuhan. Jadi kita memperlakukannya juga sama supaya mereka walaupun mereka sudah ex-napi, tapi mereka mengubah hidupnya dengan melakukan hal-hal yang positif. Lalu saya tergerak ketika belajar, saya juga diajak untuk mengunjungi penjara anak kalau hari Sabtu di Tangerang, kalau hari Selasa penjara pemuda di Tangerang juga, kalau hari Rabu di Salemba. Jadi ya mengenal kehidupan di penjara, dan selain itu kalau hari Senin mengadakan ibadah untuk orang-orang pemulung yang ada di pinggir rel kereta di Priuk. Ya, saya bersama mengajarkan baca tulis karena banyak sekali mereka tidak bisa baca dan menulis. Jadi mengajarkan mereka baca, juga bersama-sama juga menceritakan tentang Kristus Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Juga untuk anak-anaknya, anak-anak kecil, mengajarkan mereka baca, nulis, juga menceritakan tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, tetapi pada tahun 2021 kita tergerak ingin sekali untuk memahami Alkitab lebih dalam lagi. Ada sekolah kursus Alkitab Victory Bible Institute, jadi program S1, tapi selama 1 tahun belajar tentang firman Tuhan seperti kursus Alkitab, tapi setelah itu kita juga praktek di mana berbaur hidup dengan masyarakat di sekitarnya, menceritakan tentang karya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita melayani Tuhan tidak harus di belakang mimbar, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, lalu setelah sekolah kursus Alkitab di Victory Bible Institute atau VBI, saya diminta untuk tim pengajar di sana untuk tentang pelayanan anak dan karakter building untuk siswa-siswa. Pada umumnya siswa-siswa itu dari daerah, jadi ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kalimantan, ada yang Sumatera, ada dari Bandung, berbagai daerah. Mereka bekerja sama dengan gereja-gereja setempat, gereja-gereja di daerah. Saya diminta untuk mengajar untuk pelayanan anak dan karakter building, dan juga bagian dari administrasi di Victory Bible Institute sepanjang 1 tahun. Karena setelah itu ditawarkan untuk guru TK. Saya suka sekali anak-anak. Jadi saya suka dengan anak-anak sekolah minggu, saya suka dengan anak-anak ketika diminta untuk ditawarkan untuk TK di Sekolah Satria Bangsa. Saya tinggalkan VBI sebagai staf admin, tapi tetap sebagai pengajar di materi pelayanan anak dan karakter building. Jadi ketika ada jadwal yang sering kali dilakukan di kuliah sore hari gitu ya, jadi setelah ngajar TK lalu ke VBI ngajar sampai malam, lalu baru pulang. Tapi suka sekali, senang sekali karena berbagi dengan teman-teman dari daerah, mengenal kondisi-kondisi
pengalaman-pengalaman mereka di berbagai daerah yang berbeda-beda. Ya, saya mengajar dari 2002. Ya. Ketika saya mengajar, tapi juga ada pelayanan ketika tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh, ya. Lalu 1 tahun kemudian, di Aceh tsunami, pelayanan untuk di sana untuk menghibur anak-anak yang Ikut ke mengalami Aceh. tsunami. Ikut ke Aceh. Belum mempersiapkan. Waktu itu rencana ke Aceh tapi tidak jadi. Ya. Tapi saya ke Nias. Ke Nias, waktu itu Nias juga kena kan gempa. Ya, Nias kena gempa. Ya, saya di Nias untuk untuk guru-guru TK, SD, guru-guru sekolah minggu, bahwa dalam kondisi kondisi yang mereka alami, bisa kok kita berbagi kasih dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat sederhana, tapi membangun kehidupan anak-anak. Itu ke Nias. Saya juga ke Toraja. Ya. Ke Toraja juga untuk seminar untuk guru-guru sekolah minggu, guru-guru TK dan SD. 2008, lalu ke Papua. 2 minggu saya di Papua, lalu ke Manokwari dan Papua. Itu membuat saya kangen dengan masakan Jakarta. Karena di sana masakannya enak, tapi mungkin karena saya biasa dengan masakan Jakarta, lebih pas masakan Jakarta. Lidahnya beda. Ya, sangat beda. Tapi saya jadi tahu makanan-makanan daerah ya di Papua, makanannya apa gitu ya. Iya. Papeda ya. Papeda. Kayak model lem-lem gitu ya. Iya, enak. Saya suka itu. Di Jakarta saya cari sekarang, belum menemukan. Nanti boleh mampir di studio Ritson Manyonyo Channel, kita ada. Wah, asik. Terima kasih. Ya. Ya. Pak Puji. Itu kondisi. Sebelum lanjut, tadi kan cerita ke Toraja, ke Kalimantan, kemana-mana, kemudian Baksos, di penjara, ngajar di sana, di sini. Itu sudah dalam keadaan hambatan gangguan penglihatan atau masih dalam keadaan penglihatannya normal? Tidak, saya masih bisa melihat yang ganteng-ganteng dong. Oke. Masih bisa melihat yang ganteng-ganteng karena saat itu saya masih bisa melihat. Oke. Lanjut. Iya. Ya, ketika betapa senangnya gitu ya matanya melihat gitu kan. Iya. 2009. Saya ada rencana mau berangkat ke Amerika. Oke. Merayakan Natal di sana di New Jersey. Jadi pada saat itu sekolah lagi libur, mau berencana ke sana. Itu diundang atau memang sengaja mau jalan-jalan? Diundang. Diundang. Karena kakak saya tinggal di sana. Diundang oleh kakak saya. Oke. Ya, di New Jersey. Lalu sebelumnya, jadi itu 2 minggu sebelum berangkat, ya masih mau cari aneka makanan karena kakak saya juga pesen makanan-makanan yang makanan Indonesia gitu seperti biasa gitu. Disuruh bawa bumbu inilah, bawa itu, bahkan mie instan aja kadang-kadang dipesan kalau keluar. Iya. Nah, pada saat itu sebelum berangkat ya biasa kan kita bersih-bersih seperti itu. Oke. Tapi ternyata pada saat itu mata saya terbentur oleh keran air. 2009. Mata kanan saya. 2009. Iya, 2009. Iya. Terbentur oleh keran air di kamar mandi. Di kamar mandi. Oke. Di rumah ini, ya. Di rumah. Okay. Pada saat itu mau ke gereja, ibadah ke gereja, setelah itu baru mau mencari apa yang mau dibawa, apalagi yang kurang gitu. Berarti tiket, visa semua sudah standby. Sudah siap. Semuanya sudah siap. Ya, oke. Pakaian pun udah packing gitu, tinggal yang kurang-kurang apa tinggal dimasukin seperti itu. Iya. Ya, tapi ternyata rumah sakit lebih merindukan saya daripada New Jersey. Daripada New Jersey. Iya. Iya, jadi dokter ada satu rumah sakit mengatakan harus dioperasi, mata harus diangkat, harus ganti mata dan segala macam. Tapi saya nggak mau.
Oh, Dia bilang setelah apapun yang terjadi kalau jadi setelah dalam kebentur, proses pemeriksaan itu, ya setelah kebentur hmm, dan mungkin bisa dicerita kok bisa kebentur kenapa dan dampak langsung pada kebentur itu apa sehingga harus dibawa ke rumah sakit? ya, jadi mau sabunnya jatuh, mau ambil sabun, ternyata Sementara mandi. ya karena ya ketika menunduk ternyata keran air yang menyapa saya. Oh, Jadi pendarahan di dalam, mata kanan, kiri, lalu mata kanan, kanan. Oke, pendarahan di dalam. ya, ya pendarahan di dalam. Jadi ke rumah sakit tadinya Oke. mau dioperasi, tapi saya cari rumah sakit yang lain. Saya yakin ini nggak perlu dioperasi seperti itu. Oke. Karena saya percaya Tuhan nggak akan biarin ini, pasti Tuhan campur tangan. Jadi saya pindah ke rumah sakit dan dokter mengatakan hanya bed rest 1 minggu, kita lihat perkembangannya. Oke. Kalau pendarahan berhenti, ya udah nggak usah operasi. Kalaupun operasi, hanya membersihkan pendarahan di dalam saja. Dan itu cuma pemeriksaan luar, tidak ada pemeriksaan lebih spesifik kepada bola mata, saraf dan lain sebagainya. Ada cuma pemeriksaan tampak luar. Ada USG, ada Oh, ada USG USG. mata. Oke. USG mata itu ketahuan pendarahannya luar biasa Di dalam. di dalam. Oke. Gitu. Jadi ya saya lebih memilih dokter yang terakhir mengatakan hanya bed rest. Dan Itu saya jalani. pada waktu pendarahan itu setelah kena keran dan sebagainya, mata kanan memang nggak bisa melihat lagi, gelap atau? Iya, gelap. Gelap. Kiri masih oke? Masih. Oke, lanjut. Masih bisa melihat yang ganteng-ganteng dan bisa yang cantik-cantik. Tetap yang ganteng juga nih. Iya, jadi Iya. ya bed rest di rumah sakit selama 1 minggu. 1 minggu. Di rumah sakit hanya bed rest selama 1 minggu, hasilnya puji Tuhan positif. Jadi tidak perlu operasi. Oke, maksudnya positif apa ini? Positif, tidak, pendarahannya berhenti. Oh, berhenti, oke. Ya, jadi apa yang diharapkan terjadi gitu kan. Ya. Jadi nggak perlu operasi, pendarahan berhenti dan semuanya ya sudah, saya sekitar 13 hari di rumah sakit lalu bisa pulang dengan kondisi mata udah bersih dari pendarahan. Bersih dari pendarahan tapi masih bisa melihat atau tidak? Kenapa? Mata kanannya masih sudah kembali pulih melihat atau tidak? Belum, jadi belum. tidak. Oke. Belum. Okay. Jadi tidak. Nah, itu terus ketika saya izin untuk ke Amerika, dokter tidak izinkan karena tekanan udara di pesawat akan tinggi, akan mempengaruhi tekanan bola mata. Akan nanti dikhawatirkan akan terjadi apa-apa. Oke. Ya sudah, dibatalkan. Aduh. Jadi tidak berangkat. Goodbye New Jersey. Iya, jadi belum waktunya. Lagian kagak ngajak sih kalau. Ya, habis tidak menghubungi saya sih. Kalau ajak Ritson Banyonya mungkin. Kita. Iya, mungkin ya. Jadi tiket nggak bisa di cancel, nggak ada pengembalian, semuanya cancel. Oh, ada pengembalian sih. Pengembalian, tidak ada pengembalian, tapi ya jadi ya sedih aja nggak bisa berangkat gitu kan. Dan kasih berita apa Tuhan dan kirim berita ke New Jersey batal berangkat karena ada kecelakaan, dan apa yang disampaikan oleh kakak di sana? Ya habis mau bagaimana, ya udah tidak apa-apa gitu, karena memang kondisi yang tidak diinginkan terjadi, ya sudah gitu. Tapi satu hal saya belajar bahwa Tuhan itu gak pernah ninggalin. Ketika kita berserah ke Tuhan, Tuhan benar-benar campur tangan. Karena ketika rumah sakit pertama bilang harus operasi, mata harus diangkat, dibuang, itu buat saya nggak mau gitu. Iya. Saya percaya apa yang Tuhan ciptakan semuanya ini harus tetap ada. Nah, ini pelajaran buat kita sekalian. Jadi second opinion itu penting, bahwa apabila ada pernyataan analisis yang menyangkut kita dan lain sebagainya, kita membutuhkan opini pendapat lain, kan begitu, supaya betul. Ada kemungkinan lain yang bisa kita dapatkan, kan begitu ya Mbak Puji ya?
betul. Iya, Oke, betul. Karena oke. terkadang kan mungkin satu analisa berbeda dengan analisa yang lain. Kita lihat lihat dari suatu sisi, dari berbagai sisi, tidak dari satu sisi saja kan. Iya, iya, iya. Oke. Ya, eh, jadi ya sudah di Jakarta melanjutkan hari-hari selanjutnya di Ya. Jakarta 2010 ya seperti biasa mengajar, lalu selain pulang ngajar juga ngelesin anak-anak, beberapa anak dileskan, anak-anak TK. Jadi ya setiap hari sampai rumah pasti udah malam, Semua pagi-pagi udah berangkat pergi. aktivitas kembali normal. Kembali normal. Oke. Dan Dengan kondisi penglihatan yang kanan tetap belum berfungsi. belum berfungsi sampai sekarang. Oh, oke. Ya, jadi ya sudah seperti itu ya sudah gitu. Mau bagaimana lagi? Cuma apa sih rencana Tuhan dengan kondisi seperti ini? Ya. Ya, walaupun nggak tahu, tapi ya udah dijalani. Terus kalau hari Minggu ya tetap ke gereja beribadah seperti jemaat pada umumnya. Lalu 2010 karena di akhir 2010 saya pengen ke Amerika, ke New Jersey. 2010 Rencananya, ingin lagi ke sana. Ya, tapi jadinya 2011. Akhirnya Tetapi, jadinya 2011. Ya, rencananya Pak. Oh, baru rencana lagi. Rencananya. Ya, oke. Nah, ya rencananya akan lama gitu, cukup lama, mau sekitar 3 bulan karena saya dapat itunya lumayan, visanya itu 5 tahun. Wow, jadi kenapa nggak 5 tahun aja? Nah, makanya tadinya mau lama, minimal kan 6 bulan lah gitu kan. Ya. Ya kalau gitu berarti di sekolah tidak bisa dong izin selama itu gitu. Jadi ya udah saya resign. Okay. Dengan satu harapan ada rencana setelah dari Amerika, ada rencana A, B, C. Jadi ada rencana yang ya untuk berharap masa depan akan lebih baik gitu. Ya, ternyata rencana itu mau berangkat di bulan April 2011 rencananya, April 2011. Tetapi di bulan Februari saya ke Jogja. 5 Februari 2011 jam 6:30 saya naik kereta. 6:30 pagi. Iya, kereta apa tuh yang ke Jogja. Iya. Di kereta saya masih baca buku. Oke. Masih ya melihat pemandangan kanan kiri dan segala sesuatunya gitu kan. Sekitar jam 3:30 sampai di Jogja. Lalu mau ke Desa Bantul. Iya, Bantul. Nah, karena mau di Desa Bantul itu mau ketemu orang gitu, mau ketemu teman. Jadi saya bersama kakak saya yang pertama ke Bantul. Nah, sebelum masuk Bantul itu kan desanya sepi ya. Ya. Jadi kita dan di kereta itu kan kami hanya bawa bekal gitu. Jadi karena makan siangnya hanya bekal ala kadarnya, kita cari makan dulu yuk gitu. Oke. Nah, sebelum masuk Desa Bantul cari makanan. Menyeberang, ternyata tempat makan itu ada di seberang. Iya. Nah, ketika saya menyeberang, ternyata penjualnya tidak jual makanan. Oke. Karena tutup, karena ada acara keluarga, jadi dia tutup. Lalu kembali menyeberang gitu. Nah, saat mau kembali menyeberang itu ada sebuah motor yang begitu cinta sama saya. Dia menyatakan rasa cintanya dengan menghantar saya ke trotoar. Begitu kerasnya. Tabrakan. Ya, betul. Ditabrak, bukan tabrakan, ditabrak motor. Dari belakang, dari samping? Dari samping. Dari samping. Wah. Dari samping sebelah kiri. Jatuh di trotoar. Jadi dan tidak sadarkan diri. Aduh. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kalau kakak saya cerita, kakak saya waktu itu udah nyebrang duluan gitu. Wah. Jadi dia melihat kejadiannya. Ketika kejadian itu terjadi,
Ya, saya dibawa ke rumah sakit terdekat. Orang itu berusaha melarikan diri, tetapi kejadian itu dekat kantor polisi, jadi dia tertangkap. Oke. Hmm, eh, ya, jadi dibawa rumah sakit, tetapi ternyata rumah sakit itu penanganannya tidak secepatnya dan tidak baik gitu, karena peralatan itu rumah sakit kecil. Ya, Jadi kakak peralatan saya berusaha terbatas. mencari rumah sakit lain. Oke. Ya, terbatas, lalu cari rumah sakit besar. Ya, puji Tuhan, waktu itu ada beberapa rumah sakit besar menolak karena penuh. Lalu ada satu rumah sakit besar bisa menerima. Lalu lalu saya dipindahkan ke rumah sakit. Pada keesokan hari pagi hari, dokter menyatakan positif negatif yang akan terjadi pada saya kalau ya, pengobatan. Tadinya kakak saya minta saya diobati di Jakarta saja, tapi dokter mengatakan positif negatifnya. Ya, Lebih positifnya? cenderung negatifnya, cenderung negatif, cenderung 70% negatif yang akan terjadi kalau pengobatan di dalam, karena perjalanan dari Yogyakarta itu akan membawa dampak, gitu Oke. kan. Apa negatifnya Jadi katanya? negatifnya bisa saya dipanggil secepatnya, Oke. atau Meninggal? ada meninggal, atau ya geger otak yang parah. Geger otak. Karena kan dalam perjalanan itu kan goncangan-goncangan itu kan Iya. di mobil itu. Jadi ya sudah, akhirnya ditangani di rumah sakit tersebut, dioperasi, ternyata pendarahan otak. Pendarahan otak ya operasi katanya sih dari jam 2 sampai jam 6. Cukup panjang, 4 jam. Cukup panjang, iya. Ya ketika sadar ternyata mata saya ya jadinya seperti sekarang, hanya mendengar suara-suara dan tidak bisa melihat. Jadi setelah kejadian kena keran mata kanan, kehilangan penglihatan, di 2011 mata kiri harus kehilangan penglihatan gara-gara ditabrak oleh orang dan oleh dokter divonis tidak bisa. Dan Ya, itu semua itu yang menyebabkannya. Iya. Akibat benturan itu juga jadinya glaukoma kan. Kita Akibat sakit benturan jadi itu glaukoma. Iya, glaukoma kata seperti itu. Kita glaukoma. Samaan dong. Pasti ada temennya dong. Ternyata saya ada temennya. Terima kasih. Aduh, kita Ya. hidupmu Mbak Puji. Nah, kemudian apa yang Ya. terjadi dengan yang menabrak itu? Ya, yang nabrak itu tidak mau bertemu dengan saya, tapi ya buat kakak saya bilang itu urusannya dengan polisi lah gitu. Karena semuanya biar polisi yang mengurus. Apakah dia tidak mau bertanggung bertemu. jawab? Tidak. Oke. Dan tapi keluarga mengenal dia atau Mbak Puji kenal orang itu? Tidak. Sampai hari ini? Tidak. Nah, kalau seandainya orang itu menonton tayangan ini, dan kemudian dia melihat Mbak Puji punya muka sekarang dan dia kenal waktu dia tabrak, Mbak Puji mau ngomong apa sama dia? Apa ya? Ya terima kasih atas apa yang sudah dilakukan, membuat saya bisa lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Wow. Dan ya karena saya belajar dari peristiwa ini, belajar untuk mengampuni. Oke. Ketika ada motor lewat gitu ya, ketika di depan rumah saya atau apa, saya kadang pernah gini, itu orang yang nabrak saya mikir nggak sih akibat perbuatannya ke saya gitu. Tapi terus saya belajar bahwa ampuni orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, dendam jangan dendam. Jadi belajar untuk mengampuni. Jadi hikmahnya yang pertama, semua pengendara kendaraan roda 2, roda 4 dan berapapun rodanya, agar kewaspadaan harus ditingkatkan. Itu yang pertama. Iya, betul. Yang kedua, karena kalau mereka waspada akan melindungi mereka dan melindungi orang lain. Yang kedua, hai sang penabrak Mbak Puji pada bulan Februari 2019 di salah satu daerah di Banten.
Betul. Jika engkau menonton dan menyaksikan tayangan ini, ingat, Anda sudah dimaafkan dan diampuni. Ya, belajar mengampuni. Karena Dan Anda harus mendatangi Mbak Puji untuk ya silaturahmi. Kira-kira begitulah. ya seharusnya. Oke. Tapi Ya. kembali ketika saya sadar saya tidak melihat, saya bilang ini, Bapak, karena saya dengan Sang Pencipta, beliau merupakan Bapak saya. Oke. Sebagai Bapak pengganti saya secara fisik, Bapak saya sudah tidak ada. Jadi seringkali saya bilang, Bapak, dengan peristiwa ini, kenapa sih nggak sekalian ambil nyawa saya? Iya. Kenapa sih nggak sekalian saya Mati aja itu loh. Iya, mati aja, dan saya ketemu bapak saya gitu. Iya. Karena saya ketika bapak saya meninggal itu 2002. Saya bilang saya kangen sama bapak saya. Artinya Udah, secara kehidupan kan sudah berbuat banyak, berbuat kemanusiaan, udah aktif di lembaga gereja, ya pokoknya berbuat kemanusiaan lah. Toh kenapa hidup ini Iya. gak amat sih, kok kelihatannya bukan yang enak-enak, akhirnya batal lagi ke New Jersey yang kali Iya. kedua. Apa kali yang kedua Iya. ini sudah beli tiket juga? Iya, jadi saya bilang udahlah, ambil nyawa saya sekarang. Karena nggak ada satu orang pun yang akan kehilangan saya gitu. Karena saya belum berkeluarga, nggak akan ada yang kehilangan saya. Udah ambil aja gitu. Tapi ternyata ya mungkin karena pengaruh obat, karena banyak obat yang diminum, saya tidur. Oh. Ketika bangun, saya juga minta, kok masih hidup sih? Ayo ambil nyawanya gitu kan? Iya. Kenapa nggak dia? Udah. Padahal ada banyak orang loh takut mati, kok Mbak Puji mau pengen mati aja. Oh, iya makanya, kenapa sih? Gitu. Ya pada saat itu selalu begitu. Ketika bangun selalu saya bilang, ayo Tuhan ambil nyawa saya, ambil, jemput aja sekarang. Gitu. Nggak akan ada satu orang pun yang akan kehilangan saya. Ayo ambil. Tapi bangun lagi. Tapi terus ketika dokter bilang nanti 5 hari lagi ketika jahitan di kepala, waktu itu kan karena kepala diperban, dibuka seperti itu, dilihat hasilnya bagus secara terus di CT scan, di periksa lebih lanjut, oke, dokter bilang ini bagus. Tidak nyangka seharusnya secara medis ini prosesnya panjang lama, tapi ini ternyata dalam waktu seminggu udah pulih gitu. Bekas habis operasinya juga cepet, udah ini udah bagus. Iya, udah kering, bagian dalamnya juga bagus gitu. Coba nih sekarang belajar duduk, karena selama seminggu itu kan tidur kan. Iya. Jadi belajar duduk, nanti kalau sudah duduk ya 2 menit, 3 menit, 5 menit, coba duduk berapa lama, kalau nggak kuat ya udah tidur. Iya. Dokter lihat seperti itu berapa hari, terus lihat coba belajar jalan. Iya. Jalan di keliling kamar aja, lalu nanti belajar keliling di sekitar rumah sakit. Oke. Nah itu ternyata dokter bilang, setelah itu dokter bilang kita lihat ya perkembangannya 5 hari ini. Kalau semua oke, boleh pulang. Saya bilang saya bilang dalam hati saya, Bapak aku nggak mau. Lebih baik aku pulang ke rumahmu daripada pulang dari rumah sakit ini masih hidup. Iya. Tapi ternyata prosesnya kok jadi 18 hari di rumah sakit tersebut. Dokter bilang ini bukan secara medis seharusnya tidak seperti ini. Ini karena Tuhan. Jadi semua serahin ke Tuhan. Dokternya bilang seperti itu. Tapi belum boleh pulang ke Jakarta ya. Kita lihat perkembangan, nanti berapa hari sekali tetap kontrol rumah sakit. Jadi secara medis di luar daripada analisa sesuai dengan keilmuan kedokteran yang ada terhadap progres pemulihan dan mengarah kepada kesembuhan total, begitu ya Mbak Puji? Iya, total, tapi tetap matanya tidak melihat. Iya.
Ya, itu yang saya bilang sembuh tapi mata yang nggak ngeliat apa artinya? Oh, masih sedih ya. Kan lebih baik ambil aja, Semua. sembuh sekalian aja. Dan ya harusnya sembuh semua, benar-benar semua, melihat kembali dong. Iya. Kalau nggak ngeliat, apa artinya hidup ini? Iya. Terus apa yang harus dilakukan dengan mata nggak bisa melihat? Nah, ini sekaligus curahan ya, satu curahan hal- hati ya. Ya, curahan hati. Curcol. Kok selama ini kagak ngomong, baru ngomong sekarang. Iya. Lanjut. Habis gak ditanya-tanya sih. Iya, lanjut. Ya, tetapi satu hal saya diingatkan bahwa saya itu ketika mata melihat gitu ya, waktu saya kuliah, salah satunya saya suka SMP, SMA, kuliah itu suka bacain buku untuk teman-teman tunanetra. Oh, Dan dulu saya memang juga pernah menjadi relawan. Pernah. Jadi suka bacain buku, direkam di kaset. Di mana Jadi- itu pengalaman menjadi volunteer pembakti bagi tunanetra? Di Mitra Netra. Itu sebelum mengalami kebutaan. Belum, itu tahun 92. Atas panggilan Sampai. apa itu bisa join untuk membacakan buku, merekam buku untuk tunanetra bisa membaca buku dengan mendengarkan? Karena saya bersyukur saya bisa melihat. Oh. Saya bersyukur saya bisa baca. Saya Dan- bersyukur. Dan waktu membacakan buku itu apa yang dibayangkan ketika saya selesai membacakan dan hasil rekaman diserahkan kepada Yayasan Mitra Netra dan kemudian dibayangkan akan didistribusikan kepada tunanetra yang membutuhkannya. Ya, berarti apa yang mereka tahu apa isi buku tersebut, mereka tambah wawasan, tambah pengetahuan. Oke. Ya, oke. Jadi ya itu yang membuat mereka juga bisa ya hidup gitu. Iya. Dalam kondisi itu yang membuat saya ya sudahlah. Tapi lebih lagi ketika dana biaya rumah sakit sekian, saya tanya kakak saya berapa dananya. Kakak saya tidak sebutkan. Saya bilang sebutkan berapa dananya. Terus Jadi waktu di Jogja. Waktu di Jogja, masih di rumah sakit sebelum 2 hari sebelum keluar dari rumah sakit. Oke. Karena kan harus dilunasi kan? Iya. Ya, jadi kakak saya katakan bahwa biarkan saya yang membayarnya karena ini apa yang saya alami. Jangan merepotkan yang lainnya. Jadi saya nggak tahu. Saya bilang ATM saya ada di dompet, bisa lihat. Semoga itu cukup. Semoga itu cukup. Saya bilang. Tapi kakak saya bilang gini, nggak usah ambil dari ATM, nggak usah. Kita berlima, kakak saya 5 orang dan ibu saya, kami berlima nggak akan mengeluarkan uang karena ternyata jadi kan ada teman-teman saya dari Jakarta datang, ada teman-teman dari gereja datang, mereka ininya kan amplop gitu ya. Itu kakak saya ya kolektif dikumpulkan dan ada orang tua murid yang datang memberi gitu. Itu ternyata dananya itu amat sangat cukup dengan dana yang cukup besar. Wow. Jadi saya bilang, wah Bapak, saya bilang ini karyamu gitu. Ya ini karena Bapak gitu. Jadi ya karena Bapak mencukupi apa yang saya butuhkan, saya percaya. Ketika Bapak izinkan ini terjadi dalam hidup saya, dalam kondisi saya tidak bisa melihat, Bapak nggak akan pernah membiarkan saya sendiri. Bapak akan cukupkan. Biaya untuk rumah sakit ini pun Bapak cukupkan. Untuk biaya, untuk selanjutnya, untuk pemeriksaan kontrol untuk selanjutnya dan yang lain-lainnya saya percaya Bapak akan cukupkan. Wow. Jadi ya sudah. Oke, sekarang pilihannya adalah saya lanjutkan hidup ini dengan mata tidak bisa melihat atau akhiri hidup ini dengan baygon rasa stroberi. Waduh, sebut merek lagi. Nanti dikira kita disponsori. Oh iya, maaf. Ya mudah-mudahan perusahaan yang punya merek itu mau mensponsori ya Mbak Muji.
Amin. Tapi Jadi ya pilihannya kan itu. tapi kisah yang mengharu biru itu biaya besar, kemudian tiba-tiba semua tercukupkan. Saya juga pengen dong dikasih kenalan yang mencukupkan semua itu dong. Ada di dalam Tuhan. Ya lanjut. Jadi ya udah, keputusan itu kan juga di tangan saya kan. Lanjutnya Ya, hidup ini ya. dengan kondisi mata tidak bisa melihat atau akhiri. Ya. Tapi terus ya udah, saya pilih lanjutkan karena Bapak sudah cukupi semuanya. Saya percaya Bapak akan cukup. Apa yang meyakinkan Mbak Puji di satu titik di mana keputusasaan, kekecewaan terhadap segala sesuatunya, dan mungkin apakah pernah juga protes sama Tuhan, protes sama keluarga, protes marah terhadap diri sendiri, kemudian mengambil keputusan apa yang mempengaruhi hati, pikiran, perasaan, dan keyakinan sehingga ya sudah, dalam keadaan tidak melihat saya akan menjalani hidup ini. Ya, satu hal ketika saya pulang ke Jakarta, saya bilang, Bapak, dalam kondisi seperti ini, ibu dan keluarga intiku bisa nerima aku sebagaimana adanya. Yang utama buat saya itu, karena keluarga dan itu terjadi. Iya, jadi ketika saya datang, mereka bisa menerima saya dengan apa adanya. Jadi, dan saya juga marah sama Tuhan. Yang utama saya ketika sepanjang 2 bulan, saya marah sama Tuhan. Waktu di Jogja? Di Jakarta. Di Jakarta. Apa yang terjadi? Di Jakarta. Apa itu? Ya, kenapa sih? Udah kan dokternya memberikan berbagai alternatif dokter di Jakarta untuk menangani saya lebih lanjut. Jadi saya pilih ada 2 rumah sakit ketika saya periksakan mata dengan 2 rumah sakit, 2 dokter tersebut, dokter yang berbeda mengatakan bahwa kemanapun pergi, ke Amerika, ke Belanda, ke Jerman, ke Inggris, matanya udah buta, ya buta aja, nggak akan pernah bisa melihat. Artinya tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Tidak ada pilihan lain selain harus menerima kenyataan. Harus jalani. Dan mendengar itu, bagaimana meresponnya? Ketika di hadapan mereka saya bilang terima kasih. Berarti saya masuk dalam kondisi, dalam dunia kebutaan ya. Iya. Nggak akan bisa melihat. Oh ya sudah. Di jalan saya diam. Saya diam waktu itu diantar oleh kakak saya. Tapi ketika di rumah, hanya di kamar, hanya saya bersama Bapak. Iya. Itu saya marah. Apa yang dilakukan? Ya omel aja sendiri. Ya, kalau bisa diulang, omelannya kayak apa? Ya sebenarnya maunya apa sih gitu? Maunya Bapak apa sih? Kenapa sih ada dokter yang ngomong seperti itu? Kenapa sih nggak dokter ngomong bersahabat? Kenapa sih nggak dokter yang kata-katanya membangun? Seorang dokter yang berpendidikan, kenapa harus ngomong seperti itu? Mungkin dia profesor. Ya, jadi tapi akhirnya saya diingatkan bahwa terus sekarang dalam kondisi saya seperti ini, apa yang bisa saya lakukan? Ya. Kalau kondisi seperti ini, ya terima kasih Tuhan udah cukupkan semuanya. Tapi sekarang kondisi seperti ini terus mau ngapain lagi? Pasti terbayang nggak bisa ngajar, nggak bisa aktif, nggak bisa berjalan kemana-mana sendiri, nggak bisa melakukan aktivitas normal sebagaimana manusia pada umum. Itu pasti memberi tekanan besar. Nggak juga sih. Yang saya takutkan teman-teman, karena saya dapat waktu itu zaman SMS ya, belum WhatsApp. Ada seseorang yang dia udah jadi waktu masa ya ketika waktu itu kita ada reuni 2008 reuni SMA gitu ya. Akibat dari reuni itu sebenarnya nggak 2001 itu reuni kumpul-kumpul gitu satu jurusan sosial kumpul-kumpul. Dan itu kita sepakat, saya dengan beberapa teman kita mau berdoa untuk sekolah kami, untuk teman-teman, karena ada teman-teman yang hidupnya ada yang masih
kurang, ada yang hidup dari masalah-masalah, kita berdoa. Jadi setiap minggu kita berdoa. Iya. Nah, pada saat itu ada satu orang teman yang bilang gue jadi lo jadi kayak kakak gue aja gitu. Jadi kita emang seperti jadi kakak adik, kayak saudara gitu. Tapi ketika kondisi saya seperti ini, dia katakan SMS-nya, gue nggak mau punya kakak yang nggak bisa ngelihat. Masih simpan nggak SMS itu? HP-nya udah nggak ada. Nggak ada. Udah beda zaman ada ya. SMS itu. Tapi Udah beda zaman. iya, Nah, udah maksud nggak saya, zamangan. Iya. maksud saya kalau ada kirim ke saya, jadi nanti waktu nanti kita bisa tayangkan atau kita kirim balik lagi ke dia. Tapi tidak. Tapi ketika kemarin biasanya itu kita Natal ketemu gitu. Tapi dia ngomong seperti udah saya hubungi tidak diangkat, tidak apa gitu. Yeah. Tapi terus ya udah saya bilang ini orang yang merupakan bagian dari hidup saya dia nggak mau gitu. Apa artinya saya lanjutin hidup lagi gitu. Tapi terus ya teman-teman yang biasa saya bacakan, teman-teman tunanetra, mereka bilang kita aja bisa hidup kok. Jadi udahlah, jadi kita bantu. Jadi gimana pakai tongkat, bagaimana masak, bagaimana keluar, mereka akan bantu. Oke. Jadi ya udah, dan terus waktu itu ada teman saya, waktu itu teman ketika masih mengajar, dia telepon, dia menceritakan masalah yang dia hadapi dengan ternyata ada masalah dengan kandungannya. Oke. Dia ceritakan, lalu terus dia bilang gini, satu hal yang gue tahu, lo itu dalam kondisi apapun selalu berserah ke Tuhan. Jadi kondisi kayak gini, gue yakin lo tetap doain gue supaya gue bisa nerima karena kandungannya harus diangkat. Iya. Jadi ya, dan lu tetap jadi temen gue, bukan lebih dari seperti biasa, tetap lebih dari teman. Ada apa-apa gue tetap cerita ke lo. Jadi walaupun kondisi lo seperti ini, lu tetap kok jadi bagian hidup gue. Wow. Jadi itu yang buat saya, ternyata masih bisa kok aku ada gitu di dunia ini. Berguna. Ya, berguna. Jadi ya sudah. Dalam momen apa? Mbak Puji akhirnya berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kebutaan, dan yang lebih rumit lagi, lebih sulit lagi adalah kita berdamai atau Mbak Puji berdamai dengan berbagai alat bantu dan kelengkapan tunanetra yang selama ini tidak pernah dipakai, ya tongkat, ya riglet, alat tulis, stylus atau huruf braille atau apa sajalah. Dalam momen apa? Iya, jadi teman-teman yang biasa saya bacakan, mereka mana HP, ya, mereka pakai talkback, mana laptop, mereka pasangkan. Jadi ya udah gitu. Talkback itu maksudnya aplikasi atau software pembaca layar di handphone gitu ya? Di handphone, iya. Ya, oke. Sehingga tunanetra bisa mengoperasikan handphone atau laptop gitu ya? Oke. Iya. Ya, lanjut. Betul. Jadi saya juga diajarkan pakai tongkat. Nah, pertama kali pegang tongkat seorang Puji Lestari yang sebelumnya full aktivitinya sendiri tanpa bantuan, apa yang dirasakan Mbak Puji? Gemeteran. Pertama kali waktu itu ada dari Pelangi Kasih menelpon saya. Yayasan Pelangi Kasih. Ya. Yayasan Pelangi Kasih, yayasan yang bergerak di persekutuan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Oke. Itu mereka ada ibadah sebulan sekali. Khusus tunanetra dan keluarganya ya? Khusus tunanetra dan keluarganya. Oke. Waktu itu menghubungi saya, katanya dapat nomor telepon dari temannya yang tunanetra juga gitu, mengajak saya. Terus, aduh, gimana ini caranya gitu kan? Ya. Tapi itu udah proses, sudah 2 bulan saya marah sama Tuhan. Oke. Tapi saya bilang saya akan coba. Saya coba usahakan, saya bilang. Nah, itu pertama kali saya keluar rumah sendiri. Karena saya katakan ketika secara fisik juga saya sudah pulih, saya di rumah juga coba mengerjakan pekerjaan rumah. Ya. Walaupun mereka keluarga kakak saya, ibu saya
khawatir gitu. Terus saya cuma bilang katakan, selama kemarin ini aku ngajarin karakter ke anak-anak, Iya. ngajarin untuk bertanggung jawab, untuk belajar melakukan tugas-tugasnya dengan sukacita. Tapi kalau sekarang, kalau waktu itu aku ngomong bisa, tapi nggak melakukan, apa artinya? Ini Jadi walaupun melakukan apa yang dikatakan, mengatakan apa yang dilakukan. Ini iya. penting. Jadi kalau mengatakan tapi tidak melakukan, apa artinya? Saya bilang. Iya. Jadi biarkan saya coba mengerjakan. Ketika mata saya melihat, saya juga kerjakan kan. Bagaimana tanggapan ibu dan keluarga waktu pertama kali mau keluar pergi sendiri? Tadinya nggak boleh. Oh. Saya katakan, siapa yang bisa nemenin saya? Iya. Saya bilang, kan Mbak Yun harus tanggung jawab dengan pekerjaan. Masa apakah mau selalu nemenin aku? Kalau manapun aku mau pergi, mau nemenin. Kan harus tetap bertanggung jawab dengan pekerjaan di kantor. Wah, mereka terancam gitu ya. Ya, saya bilang, emang bisa? Siapa yang mau nemenin? Saya bilang gitu kan. Terus saya tanya ibu saya, ibu mau nemenin aku naik angkot? Saya bilang, ya enggak, kaki saya waktu itu ketika saya kejadian itu kan ibu saya 70-an kan, 76 kan. Ya. Jadi ya itu nggak bisa. Ya udah, jadi ya tapi nanti gimana? Nanti ini itu. Percaya sama Tuhan nggak? Tuhan ngasih kesempatan aku hidup, berarti Tuhan nggak akan pernah ninggalin aku sendiri. Kalau sudah bawa nama Tuhan, nggak ada yang bisa lawan. Jadi poinnya adalah banyak kesalahan komunikasi dan kesalahan persepsi serta distorsi cara berpikir orang tua, keluarga, saudara, kakak adik. Bagi mereka yang memiliki anggota keluarga yang difabel, kadang-kadang mereka terlalu mengasihi, terlalu menyayangi, terlalu mencintai, sehingga memanjakan anggota keluarganya. Ini tidak boleh, cuci piring tidak boleh, nyuci pakaian tidak boleh, keluar rumah sendiri tidak boleh, pergi ke warung tidak boleh, semuanya tidak boleh. Akhirnya jadi idiot di rumah. Ya? Iya, jadi tidak bisa apa-apa. Dan kalau itu sudah, yang saya tidak mau. Ya, dan kalau sudah usia misalnya usia sudah 30, 40, banyak keluarga baru mulai mencari lembaga, mencari panti. Bisa nggak anak kami dibina karena kami sudah lansia, kami nggak kuat lagi. Nah, waktu kecil nggak dikasih. Iya betul. Mungkin karena malu juga kali. Kalau yang dari kecil ya, saya karena malu kan punya anak yang disabilitas. Oke, akhirnya jalan sendiri pergi ikut kegiatan di Pelangi Kasih. Sendiri. Iya, Pelangi Kasih. Ya sudah, jalan pakai tongkat sendiri juga. Tadinya gemeteran. Ya. Tapi Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku. Jadi kayak jampi-jampi deh. Ya. Tapi ya puji Tuhan bisa gitu. Walaupun ya mulai jalan, mulai beraktivitas, mulai masak di rumah. Tadinya juga khawatir nggak boleh. Saya bilang nyun sewu ibu. Kalau ibu nyun sewu itu permisi. Ya permisi. Ya permisi Bu. Saya kira minta 1.000 ya. Bisa 1.000 apa? Minta 1.000 Pak saya Pak. Ya. Jadi kalau saya bilang kalau ibu dan yang lainnya meninggal duluan, aku mau jadi apa? Aku mau makan apa? Ya kan bisa tinggal sama ponakan-ponakan kamu. Bisa nih. Mungkin ponakannya bisa Bu, tapi istrinya atau suaminya kalau aku tinggal sehari 2 hari mungkin bisa. Kalau sampai bertahun-tahun belum tentu. Sehari 2 hari pasti dimasakin ayam gitu yang enak-enak lah ya. Kalau udah 2 bulan tinggal nasi putih. Soalnya itu pengalaman saya tuh. Oh begitu ya? Wow. Coba gantian ceritanya. Lanjut. Ya lanjut. Ya, jadi berdasarkan seperti itu, kenapa saya punya pola pikir seperti itu, ya sudah. Akhirnya saya bilang kalau warung-warung juga kan Lebaran itu tutup. Kalau aku nggak bisa masak, nanti gimana? Ya udah. Jadi saya bilang dulu pun saya masak. Kalau mau berangkat ngajar kan bawa bekal buat makan siang, buat sarapan. Biasa bawa bekal. Jadi udah nggak masalah dong Bu. Ya udah, walaupun ya mereka khawatir, takutnya karena gas kan, kompor gas nanti
takutnya terbakar atau apa. Yang Ya melek tapi awalnya aja, diawasin, diliatin, tapi ya, lama-lama ya sudah. yang matanya normal Iya. aja masih kadang-kadang gasnya meletus. Oh iya, Iya, betul. iya. Iya, jadi ya kekhawatiran yang wajar Oke, sebenarnya. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu berlebihan. membelenggu Oke, dan berlebihan dan membelenggu. Ya sudah, akhirnya saya mulai masak, saya mulai ya beraktivitas seperti biasa, lalu dapat telepon dari sebuah sekolah yang di TK, SD, SMA di ya. daerah Kampung Melayu yang minta saya dalam rangka Natal main panggung boneka. Wow, Itu bulan Oktober saya dapat telepon. seorang Itu tunanetra ditelepon lembaga sekolah untuk main panggung bonek. iya, makanya saya bilang saya kaget, serius? Iya, jadi untuk TK dan SD audiensnya sekitar TK dan SD ya, dia bilang jadi sekitar 450 anak. Wow. 450, aduh, saya bilang. Tadi saya bilang gimana ya? Coba kami mohon, kami tunggu jawaban ya Mbak ya. Sekarang mungkin mau merenung ini, terus temanya gimana? Ya nanti tema akan kami berikan. Yeah. Itu pertarungan buat saya. Tapi sekolah itu sudah tahu Mbak Puji tunanetra? Sepertinya tidak. Oke. Mereka tidak tahu. Ya, jadi karena mereka terjadi? katanya dapat informasi. Mereka dapat informasi dari salah satu relasi mereka. Oke, Karena lanjut. Karena sebelumnya ketika saya masih melihat itu, saya juga suka melayani di sekolah-sekolah sekolah-sekolah TK, SD untuk menyampaikan firman, biasanya di menjelang Paskah atau Natal. Oke, Mbak Puji, sorry, sebelum dilanjut, layarnya Mbak Puji mati. Oh ya. Sorry. Oke. Oh. Nggak apa-apa, Karena dia udah terkunci. Ini nanti diedit, nggak apa-apa. Oke, sorry. Belum? Sudah? Belum lagi? Saya juga hilang suara. Ya, belum? Santai saja. Ya, tunggu. Lagi? Belum? Ya. Macam tadi? Udah. Posisi macam tadi seperti awal? Ya. Simpan di meja handphonenya? Udah. Oke. Udah. Oke. Sip. Saya belum Sudah seperti ini? di handphone. Cukup. Seperti ini? Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Baik. Akhirnya apa yang terjadi pada waktu mengiyakan dan manggung di sekolah itu? Ya tadi sih saya tidak mau, hampir tidak mau. Tapi teman saya katakan, satu kali bilang enggak akan ada lagi kesempatan itu. Wow. Jadi ambil. Ya. Jadi apapun yang terjadi, kalau percaya sama Tuhan, ambil dan serahin semua itu ke Tuhan. Ya sudah, akhirnya saya terima. Jadi saya terima, ya mereka juga mungkin kaget gitu ya. Ternyata saya tidak bisa melihat. Tapi saya bersyukur mereka merespon positif. Mereka tetap oke pada hari hanya. Padahal mereka waktu ketemu kok jadi tunanetra Mbak Pujinya, begitu enggak? Enggak. Oh, Cuma mereka bilang saya kenal, saya tahu nomor Bu Puji dari teman saya namanya Leni. Oke. Terus mereka ceritakan. Jadi Dan akhirnya, sudah. Dan akhirnya manggung dan sukses. Ya puji Tuhan. Dan Pada itu saat manggung itu kan ikut menyalakan lilin ya.
Oke. Dan itu adalah Ya, tampilan itu pertama di publik sebagai seorang puji dalam keadaan tunanetra, dalam artian tampilan pelayanan di muka umum. iya, betul. Ya. Ya. Oke. Dan setelah itu di gereja GKJ Jakarta. Gereja Kristen Jawa Minta, ya. ya, Gereja Kristen Jawa Jakarta. Minta saya mengajar Pak pendidikan agama Kristen. Saya katakan, kan aku kan bisa ngelihat, yang lain aja deh. Gitu. Teman saya katakan, masih punya otak kan? Masih punya otak, bisa berpikir kan? Oke. Terus masih punya tangan untuk menyentuh, untuk memegang, untuk menggandeng dan digandengkan. Iya. Masih punya kaki untuk jalan kan? Dari satu tempat ke tempat yang lain. Masih punya, dia bilang iya emang ada, tapi yang utama. Dia bilang dengerin, gue belum selesai ngomong. Dia bilang, masih punya hati kan untuk anak-anak. Yang utama itu hati untuk anak. Itu orang Jadi, kejam ya udah. juga ya. Tapi mungkin karena ngomong lembut-lembut sama saya nggak mempan gitu ya. Oke. Jadi iya, ya sudah. Akhirnya saya ngajar Pak untuk kelas 3 dan 4. Wah. Ketika saya mengajar anak-anak, saya bilang saya tidak katakan bahwa menceritakan kondisi saya, tidak, biarkan mereka melihat bagaimana adanya. Satu hal yang teman saya katakan, bagaimanapun keadaan, siapapun itu tetap namanya manusia ciptaan Tuhan. Iya. Jadi kita harus menyayangi semua ciptaan Tuhan, walaupun yang tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat. Bagaimanapun itu juga ciptaan Tuhan. Ya, jadi Kalau salah satu prinsip saya adalah kalau ada permintaan begitu, saya iya dulu. Iya. Ya, setelah iya, baru nanti mempersiapkan diri. Ya, jadi segala sesuatu harus dipersiapkan. Jadi iya dulu, nggak bisa. Ya. Dan saya melatih diri untuk selalu tidak berkata tidak bisa, saya nggak tahu, saya nggak mau, saya nggak suka. Ya. Itu salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hidup saya yang saya ajarin. Dan dari perbincangan tadi kelihatannya Mbak Puji juga punya prinsip yang sama. Iya, mungkin ketika saya diminta ngajar Pak itu ya ini anak-anak gitu, bukan ini gitu. Tapi ya sudahlah, saya terima gitu. Tapi emang ya setelah itu sebelum mengajar ya persiapannya dengan scanner dan laptop, karena juga tidak selalu mengandalkan orang-orang di sekitar saya untuk bacakan bahan materinya. Dan saya bersyukur Victory Bible Institute tetap meminta saya mengajar. Wow. Walaupun teman saya bilang nanti dia berangkatnya gimana, kita lihat aja dia bisa apa enggak. Oke. Ini teman saya bilang gitu, kepala yang pemilik, yang ownernya katakan demikian. Saya bersyukur mereka tetap meminta saya mengajar di Victory Bible Institute dan mereka berikan jadwal. Itu mengajarnya jadi satu materi itu 16 jam. Satu materi Jadi, untuk 16 jam. Ya. Ya, jadi 1 minggu lah, hampir 1 minggu, karena mengajarnya dari jam 9 sampai jam 3. Oke, semacam block teaching lah ya. Oke. Iya, iya. Jadi lalu diminta untuk mengajar aktif di ibadah anak di GKJ Jakarta dan GKJ Pondok Gede. Wow. Itu juga buat saya, bisa gitu. Yeah. Bisa gitu. Tapi saya bilang oke, gitu. Tapi ya pasti nggak akan sendiri kok, ada kita jangan khawatir, Tuhan juga selalu ada. Ya udah gitu. Jadi saya jalani ketika ada karena terbiasa dengan panggung boneka, biasa dengan boneka puppet show. Ya, jadi ada yang minta ngajarin panggung boneka puppet show, ya ayo gitu. Wow. Jadi ya sudah jalanin. Lalu ada Melodi Penulis meminta saya mengajarkan dongeng untuk beberapa anggotanya. Ya sudah, ayo. Melodi Penulis ya? Ya, Melodi Penulis itu tadinya didirikan oleh
buat teman-teman tunanetra gitu. Iya. Lalu mereka ya suka menulis. Oke. Jadi mereka nulis, lalu dia sudah menerbitkan 2 buku, 1 buku dongeng dan Wow. 1 buku cerita cerpen. Wow. Ya sudah, saya terlibat, mereka terima saya sebagaimana adanya sampai Oke. sekarang. Kalau kita udah merencanakan 1 buku lagi gitu, ya sudah dinikmati, dijalani. Lalu apa lagi ya? Kemudian menjadi Ketua Yayasan Pelangi Kasih. Oh ya, lalu diminta Yayasan Pelangi Kasih. Jadi ya sama teman-teman yang tunanetra Kristen dan keluarga, kita beribadah yang tadinya sebulan 1 kali jadi sebulan 2 kali. Oke. Kita beribadah dari satu tempat ke tempat yang lain, agar masyarakat, keluarga dan masyarakat sekitar mengenal kebersamaan tunanetra dalam kesehariannya gitu kan. Jadi ya sudah dijalani. Lalu karena Yayasan Pelangi Kasih bergabung dengan JKLPK, juga diminta untuk jadi pengurus sebagai anggota di JKLPK. Lalu di Pertuni di Indonesia. Ya, Persekutuan Tunanetra Indonesia di DPP di pusat sebagai Departemen Pemberdayaan Perempuan, dan di DPC di Jakarta Timur sebagai bendahara. Wah. Jadi ya sudah, dinikmati saja semuanya. Tidak ada pilihan. Apa sih sekarang yang bisa saya bagi? Terkadang Bapak, apalagi Bapak, yang bisa saya bagikan, yang bisa saya beri kepada orang-orang. Yang satu hal yang saya rindu, saya ingin Indonesia. Ketika mata saya melihat, saya bisa ke Papua, bisa ke Manokwari, bisa ke Nias, bisa ke daerah yang lain. Saya pengen lu Bapak ke daerah. Ya. Nah, ternyata 2018. Ya. Ada teman saya telepon, dia katakan, dia teman di VBI, Victory Bible Institute. Dia katakan, Kak, saya lihat video kakak di Facebook. Karena waktu itu saya ke Klaten, ke Jogja pelayanan untuk anak-anak. Jadi kok udah Klaten, Jogja udah dilayani, Aceh enggak sih? Dia bilang gitu. Maksudnya ya pelayanan dong di gereja aku gitu. Tapi kondisi saya udah nggak seperti dulu loh sebenarnya. Saya kan iya, aku udah tahu kecelakaan, teman-teman kan udah cerita, dan salah satu pada saat kejadian itu ada yang bilang doain Kak Wiji supaya kondisinya supaya Kak Wiji kuat dan Kak Wiji bisa menerima kenyataan. Dikata udah sekarang kesini gitu. Ya udah, ceritain dulu ke gembala sidang kamu, beliau setuju tidak? Ternyata beliau setuju. Ya sudah, diurus. Jadi waktu itu anak-anak dalam hari libur, sekolah libur, jadi 1 minggu bersama Tuhan. Jadi jam 9 sampai jam 4 di gereja, lalu jam 6 sampai pulang, lalu jam 6 sampai jam 8:30 kembali gereja. Oke, di daerah? Di Aceh. Aceh, luar biasa. Ya. Jadi dalam kondisi saya seperti ini, ternyata bisa diminta ke Aceh. Jadi walaupun teman saya kaget ketika menjemput saya di bandara, karena waktu itu saya berangkat sendiri. Jadi ketika saya ke Klaten, ke mana-mana, belajar berangkat sendiri. Iya. Hanya dengan tongkat yang merupakan bagian dari hidup saya. Iya. Jadi ketika di Aceh dijemput, teman saya, ini Kak Wiji, ya ampun, bayangannya dia itu saya kecelakaan, kondisi kaki saya yang berjalannya agak timpang. Iya. Tapi ternyata kan mata saya. Tapi dia bilang tetap ciptaan Tuhan juga kok. Jadi sama seperti aku. Ya udah, ayo. Dia bilang kita mulai pelayanan dia 1 minggu di Aceh. Ya sudah,
Saya bersyukur jemaat di sana menerima saya sebagaimana adanya. Gembala sidangnya, kita sampai ke pedalaman gitu ya, dongeng untuk anak-anak di pedalaman bersama gembala sidang, bersama Bapak Gembala dan majelis. Kita sama-sama di sana berangkat pagi pulang malam hari gitu. Jadi ya saya bersyukur di situ di Aceh saya tahun yang sama waktu itu di bulan Juni dan di bulan Desember diminta Natal juga kembali ke Aceh. Luar biasa. Nah, jadi saya bilang ternyata dalam kondisi seperti ini aku juga bisa kok. Iya. Bukan berarti enggak seperti itu. Kapan-kapan, ya, kapan-kapan dongengin juga dong. Aduh. Ayo dong. Banyak nih orang didongengin. Kita di sini kan dongeng. Mau dong ke Palu dong, mau dong. Luar biasa Mbak Puji, ini kalau kita nggak stop ini bisa sampai 5 jam di tayangan. Tapi amazing, saya benar-benar selalu meyakini bahwa tidak ada yang tidak mungkin di bawah kolong langit ini, dan manakala kita berbaik sangka, kemudian berpikir positif kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada kita sekalian, maka dalam keadaan cobaan apapun seberatnya, maka kita akan ada satu momen yang diberikan untuk kembali bangkit, yang saya selalu menyebutnya sebagai resiliensi. Bagaimana kita ada di puncak, kemudian turun, terpuruk, tergeletak, tak berdaya, kemudian bangkit lagi, dan akhirnya terbang tinggi lebih hebat daripada semula. Dan itu yang sahabat disabilitas kita bisa saksikan dari sosok kita hari ini, saat ini, yaitu Wiji Puji Lestari, sarjana sosial yang merespons keadaannya dengan berpikir positif dan membiarkan dengan bebas Tuhan berkarya dalam hidupnya. Dan kalau kita lihat cerita dari awal, tidak jauh berbeda aktivitasnya, justru malah makin sibuk manakala dia menjadi seorang tunanetra, bergaul dengan masyarakat umum, melakukan pemberdayaan, bahkan cintanya kepada generasi anak-anak terus menyala-nyala dan berkarya makin lebih baik. Luar biasa Mbak Puji. Kalau Mbak Puji ingin berterima kasih dalam hidup ini sampai di titik ini, mau berterima kasih kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Karena dia tidak pernah meninggalkan saya sendirian. Saya bersyukur tadi diawali dengan pertanyaan kondisi COVID ini apa yang dilakukan? Iya. Saya bersyukur dalam kondisi COVID, apa sih yang bisa saya lakukan? 90% di rumah gitu. Yeah. Tapi ternyata ada tiba-tiba coba bikin pampis ikan yang disuir-suir itu, lalu saya tawar-tawarkan ke teman-teman gereja, itu salah satu pasukan gitu. Ikan apa itu? Ikan apa? Ikan pampis. Pampis. Itu apa itu? Nama ikan Dan atau nama jenis masakannya? Oh, jenis masakan Manado. Pampis ikan. Iya, ikan yang disuir-suir. Cita rasa Manado. Iya, cita rasa Manado. Berawal dari itu. Dari ikan jenis apa? Ikan, bisa ikan tongkol, bisa ikan tuna, bisa ikan kembung, seperti apa sih sebenarnya, ikan apa aja bisa. Iya, dan ini sudah jalan berapa lama Mbak Puji? Dari bulan April. Kemudian sudah dalam bentuk kemasan khusus. Iya, dalam kemasan khusus. Sudah masuk di lapak-lapak begitu online? Sudah masuk di GoFood dan Grab. Wow. Pesanan rata-rata tiap hari sekarang berapa? Dia kaleng apa bungkus? Dia cup. Oh, cup. Oke. Satu hari bisa berapa, atau per minggu bisa berapa cup yang? Per minggu baru yang lain namanya masih merintis gitu ya.
belum rutin, tapi bersyukur selalu ada Selalu ada order. pemasukan. Ada order. Terkadang ada yang ada order. Ya kayak kemarin bisa nggak bikin nasi goreng Chinese food? Saya bilang bisa. Ya udah Oke. coba kirim 2 porsi. Ya sudah, mulai saja gitu. Oke, kembali kepada Jadi ya bersyukur. bisnis rumah tangga itu 1 cup itu harganya berapa? Untuk pampisnya 200 gram itu 30.000. 200 gram 30.000 dengan racikan apa saja bumbunya? Ada ya itu ada ikan, terus pakai cabai, bawang merah, bawang putih, Oke. salam, serai, serai, kunyit, jahe, daun jeruk seperti itu. Tanpa bahan kimia ya? Tanpa bahan pengawet. Dan itu halal? Halal. Halal. Ya, ada juga cumi cabai hijau. Cumi cabai hijau, apalagi nasi goreng Chinese food, terus Nasi goreng Chinese food, ya, apa lagi ya? Oh, ayam woku, ayam woku. rica. Wow, ya. Ya. Jadi ya bersyukur dalam kondisi dalam kondisi COVID banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, tapi Tuhan karena Tuhan mengasihi saya dan memberikan saya kemampuan untuk itu. Okay. Dan kemarin juga mengikuti pelatihan menulis oleh Perkantas, mengadakan pelatihan menulis. Okay. Dan saat ini dalam proses membuat buku renungan hadiah Natal untuk Tuhan Yesus. Jadi saya bersyukur dalam kondisi saya yang tidak bisa melihat, Tuhan mampukan saya melewati semua. Iya, sahabat disabilitas, seandainya ada sahabat disabilitas dari Madarinson Manyonya Channel ini akan order, itu caranya bagaimana Mbak Puji? Ya. Layarnya mati lagi, maaf Mbak Puji. Ya tunggu, ini telepon Pak. Jangan-jangan sudah order kali itu. Bukan. Kalau order ya biarkanlah. Oke. Tinggal 1-2 pertanyaan. Ya Pak, silakan lanjut. Ya, kita lanjut ya. Layar sudah stabil? Sudah. Stabil ya? Oke, baik. Cukup. Baik. Seandainya ada sahabat disabilitas ingin order, itu nanti ordernya kemana Mbak Puji? Hubungi ke telepon saya saja. Ya, bisa disebutkan atau melalui Ritson Manyonya Channel? Oh, lewat Ritson Manyonya Channel saja. Oke, siap. Nanti kita akan konekin kalau ada sahabat disabilitas yang order produk-produk kuliner dari Mbak Puji. Wow, luar biasa. Oh, terima kasih. Mbak Puji, adakah cerita-cerita unik, cerita lucu setelah sudah berapa tahun akhirnya menjadi tunanetra? 2011 sampai hari ini? 10 tahun kurang 3 bulan. Oke, adakah cerita-cerita lucu, cerita unik, cerita aneh yang menyangkut ketunanetraan dari Mbak Puji, baik oleh sendiri, keluarga kah, di tempat-tempat lain atau dalam perkumpulan? Oh ini, waktu itu saya mau dongeng di Bintaro. Oke. Bintaro 2. Jadi waktu itu berangkat sendiri dari rumah gitu kan. Itu untuk anak-anak jalanan. Ya. Nah, ketika di Lebak Bulus kan pindah dari bis ke angkot gitu ya. Ya. Terus ada ibu-ibu ngomong, mau kemana? Mau ke Bintaro, mau naik naik
8 saya katakan gitu. Iya. Terus dia nggak nuntun, cuma Iya. ngomong aja. Oke. Ya ampun, ini orang kenapa sih pergi sendiri? Kenapa sih nggak ada yang nolongin? Tapi dia nggak, saya mau jalan sama dia, dia ngomong aja nggak jalan. Tapi kan saya mau jalan kan, Ya. jangan jalan, kenapa sih? Udah di sini aja, di sini aja. Ya Ya. Allah, kenapa sih ini orang buta jalan sendirian kayak gitu. Terus akhirnya kan ada 08 kan? Oke. Nah, saya mau naik Bu. Ya tapi nanti lu sendirian. Aduh jangan dong, jangan gitu lah. Jadi saya bilang, terus ada orang jadi ngetawain kan, Bu, dia mau jalan nggak boleh, dia diem, lo ngomong aja, jadi harusnya dia gimana? Dia katanya, Bu, jadi harusnya sih gimana Bu? Gitu. Iya harusnya gue biarin lo jalan ya gitu. Jadi buat saya, ya kalau mau nolong kayak gitu, tapi buat saya lucu aja sih dia ininya. Iya, salam untuk itu ibu itu ya. Banyak Kalau- hal sih kadang-kadang yang lucu, yang mengesalkan, ya gitu deh. Kalau pengalaman ada saya, satu hal cerita oke. makanan. silakan. Ya, lanjut. Jadi ketika kondisi saya baru-baru mengalami tunanetra, saya katakan jangan pindahkan bahan-bahan makanan, bumbu dapur dan segala sesuatu itu di tempat yang lain. Oke. Dan wadahnya tolong jangan diganti-ganti. Tukar. Ya. Ya tetap itu ya, itu tempat garam ya di situ ya di situ. Ya. Tempatnya itu ya udah itu, jangan yang lain. Oke. Nah suatu hari kakak saya dan ibu saya sedang pergi. Saya bilang mau bikin sup jagung gitu. Oke. Jadi jagungnya udah saya pupil, lalu kan di blender tuh Ya. jagungnya. Udah ada kaldu ayam, jadi udah matang, masukkan sup jagung yang di blender. Oke. Dan wortel yang udah diiris kecil-kecil dan daging ayamnya. Udah diaduk-aduk, terus kan pakai tepung maizena tuh. Oke, Mbak Zena. Nah, saya ambillah tepung di dalam dus itu. Ya. Saya ambil, lalu 1 sendok. Tepungnya benar. Dusnya 1,5 benar. sendok. Ya. Ya. Dusnya udah benar. Udah, tunggu. Ya. Nah, terus lalu saya aduk-aduk, saya tuang. Tapi kok ini nggak kental-kental ya? Saya bilang nanti kalau udah dingin dia mengental sendiri kali. Ya udah saya matikan kompor. Oke. Nah, tak lama kemudian kakak saya datang. Dia nanya, masak apa Ci? Sup jagung, dia bilang. Terus dia bilang, lah itu tadi pakai maizena apa pakai coklat? Dia bilang. Maksudnya itu warnanya itu pakai coklat tahu, bukan maizena. Kalau maizena kan warnanya putih gitu. Terus saya ambil. Jadi itu sup coklat, saya bilang gitu. Ya iya, dia bilang. Terus saya bilang, nah yang ada di sini ini jus apa? Jus coklat. Ini kan harus kirain jus jagung, saya bilang gitu. Jadi ya salah, dia bilang. Jadi tepung maizena itu digeser sedikit, gitu. Jadi saya bilang, ya lain kali jangan digeser-geser dan dipindah-pindah. Kenapa? Saya bilang jadi begini deh. Jadi ya menu baru deh, sup jagung coklat. Untung coklat masih bisa dimakan. Iya. Kalau dia jadi garam, menu baru kan? nah loh. Wow, keren. Saya jadi ingat cerita waktu Mbak Puji terbentur di kran. Jadi satu waktu saya pernah di tempat yang lain gitu. Saya mau pergi ceramah, ambil tas, laptop. Saya tidak tahu ternyata asisten rumah tangga nyimpan serokan. Yang di serokan itu kan ada tiangnya. Kemudian di serokan itu ada sapu ijuk yang baru karena baru beli, baru ganti. Dia taruh di samping tas laptop. Nah saya nunduk mau ambil tas, mata kanan saya kecolok berdarah. Semua orang panik, dibawa saya ke rumah sakit Islam Pondok Kopi. Sampai di IGD dokter bilang, wah ini nggak bisa di sini, bukan kami. Bawa ke rumah sakit Aini. Setelah sampai di rumah sakit mata Aini, singkat cerita, saya diperiksa oleh dokter. Waduh, dokter bilang ini pasti buta nih. Akhirnya saya ketawa. Wah, kenapa Bapak ketawa? Saya bilang, Dok, saya memang udah buta dari sono. Banyak cerita-cerita. Iya. Unik. Baik. Siapa tokoh tunanetra
atau disabilitas lain di dunia atau Indonesia yang menjadi idolanya Mbak Puji? Oh, maaf, suaranya kecil. Oke. Siapa tokoh tunanetra atau idol disabilitas lainnya yang ada di dunia maupun di Indonesia yang ya menjadi idola atau yang dikagumi lah oleh Mbak Puji? Helen Keller. Helen Keller, ya. Dalam MDBI. kondisi double, triple Ya. disabilitas, beliau bisa mendengar. berkarya. Ya, luar biasa ya, luar biasa. Baik, yang paling terakhir adalah apa yang Mbak Puji ingin sampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana yang sekiranya mengalami kurang lebih hal yang sama dengan Mbak Puji, apa yang ingin disampaikan terutama juga kepada generasi disabilitas di Indonesia? Terkadang kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, tetapi kita tidak bisa tawar-menawar. Kita diperhadapkan memang kita harus menjalani kehidupan dengan apa yang sudah ditetapkan, digariskan dalam kehidupan kita. Tapi terima semuanya dengan jiwa besar dan tetap bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan gak ada yang tidak mungkin, menjadikan yang tidak ada itu menjadi ada, dan memampukan kita menjadi yang tidak bisa menjadi bisa, dan kita tetap melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Wow. Sahabat disabilitas dimanapun kita berada dan dalam kondisi keadaan apapun kita, bahwa ingat, jangan pernah takut. Kita hidup tidak sendiri, ada orang lain di sekeliling kita yang mencintai dan mengasihi kita. Oleh karena itu, berkomunikasilah, berkaryalah, dan berkreasilah dalam hidup ini, maka segala peluang-peluang yang ada akan datang pada kita, dan ambillah peluang-peluang itu dengan satu momentum yang tepat, dan akhirnya kita bisa berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dalam segala aspek yang ada pada kita. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Serta sambil mengingat pesan Ibu, pakai masker, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, jaga jarak, serta jauhi kerumunan. Ritson Majojo, salam sehat untuk kita sekalian. Salam kesehatan.